Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara walaupun berbeda jarak atau berbeda tempat begitu ya. Nah, Tuhan akan satukan kita di dalam persekutuan doa ini, dan mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 414. Kita akan menyanyikan 2 kali. Yesus pimpin langkahku setiap hari di jalan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang segar. Dan kami akan dikuatkan iman percaya kami ketika kami boleh bersekutu dengan Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, dan merenungkan akan bagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun kehidupan kami hari ini, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan sepanjang jalan kehidupan kami ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang akan membuat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi ini kita akan berbicara tentang tergeraklah hatinya. Didasarkan pada firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Begitulah firman Tuhan. Saudara-saudara, pada tepat 1 bulan yang lalu, yaitu tanggal 9 April 2021, Bapak Jokowi ketika kunjungan kerja ke NTT yang saat itu habis diterjang badai tropis Seroja. Biasanya kita berbicara tentang Seroja itu sehat rohani dan jasmani, hal yang bagus. Tetapi badai Seroja ini justru menghancurkan NTT. Nah, ketika Pak Jokowi dengan rombongannya ini tiba di Adonara, begitu turun dari mobil, Pak Jokowi ketika menyaksikan bagaimana porak-porandanya akibat banjir, longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi yang ternyata mengakibatkan 165 orang meninggal, bahkan lebih. Pada waktu itu masih tercatat segitu. Dan 45 orang hilang. Pada saat itu Pak Jokowi segera melepaskan maskernya
dan ternyata dia mengusap air mata yang mengalir. Saudara-saudara, ternyata kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden, ketika dia berkenan mau hadir dan menyaksikan secara langsung, itu membuat penduduk Pulau Adunara itu sungguh-sungguh terhibur. Sekalipun mereka masih kehilangan harta, kehilangan rumah, dan juga anggota keluarganya, tetapi mereka sungguh-sungguh merasa terhibur, merasa dikuatkan, merasa bersyukur mendapat kekunjungan dari seorang presiden. Jadi kehadirannya bagaikan seorang bapak yang begitu peduli terhadap anak-anaknya. Kemudian ketika Pak Jokowi ini melanjutkan perjalanannya dan tiba di Lembata, dia kemudian melepaskan jaket merahnya untuk kemudian dikenakan kepada seorang pemuda yang bernama Fransiskus. Jadi Pak Jokowi bukan hanya melepaskan jaketnya dan kemudian memberikan begitu saja, bukan. Tetapi ia mengenakan jaket itu pada tubuh Fransiskus, salah seorang korban bencana longsor dan banjir bandang. Saudara, tentu saja peristiwa itu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Fransiskus, yang membuat dia sangat bahagia dan hidupnya walaupun banyak kehilangan tetapi bisa penuh harap. Itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara spontan karena tergerak hatinya menyaksikan kepedihan hati rakyat yang dicintainya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu sebenarnya sedang sangat lelah dan juga masih dalam duka. Dari perikop sebelumnya, kita akan tahu bahwa murid-murid Yesus pada saat itu baru saja pulang dari melaksanakan pengutusan dari Yesus, yaitu untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang sakit serta mengusir setan. Nah, tentu mereka sangat lelah. Lagi pula mereka itu sangat lapar karena belum sempat makan. Kalau saudara baca perikop ini secara lengkap. Nah, mereka juga masih berduka karena belum lama mereka itu kehilangan Yohanes Pembaptis, mantan gurunya sebelum murid-murid ini mengikut Yesus. Kehilangan Yohanes Pembaptis dan matinya secara tragis, yaitu mati dipenggal atas suruhan Herodes untuk memenuhi janjinya di hadapan tamu-tamu pejabat tinggi. Dia memenuhi janjinya kepada putri Herodias. Itulah sebabnya setelah murid-murid menceritakan kepada Yesus tentang apa yang mereka kerjakan dan ajarkan sepanjang hari itu, dan kemudian menceritakan tentang kematian Yohanes Pembaptis, maka Yesus pun mengajak murid-muridnya pergi ke tempat sunyi untuk beristirahat. Nah, dengan perahu mereka berangkat menuju ke tempat yang terpencil. Dituliskan tempat yang terpencil karena mereka betul-betul ingin ngaso. Tidak mau lagi diributi dengan banyak orang. Nah, ternyata ketika mereka sampai di darat, orang banyak sudah menghadang mereka di sana. Saudara, sebetulnya saat itu bisa saja mereka kan masih berada di dalam perahu. Bisa saja mereka itu segera menghindar.
membelokkan perahunya ke arah tempat yang lain. Mereka bisa menghindari kerumunan banyak orang itu. Bisa saja Yesus dan murid-muridnya berkata, pulang dulu, menyuruh mereka itu pulang. Besok lagi kita ketemu. Bisa saja itu terjadi. Apalagi hari sudah sore. Saatnya mereka itu juga mesti beristirahat dan makan sore. Saudara, ada banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk mengabaikan orang banyak itu agar mereka sendiri bisa cepat istirahat. Namun dikatakan bahwa Yesus ketika melihat orang banyak berkerumun di sana, maka tergeraklah hatinya, berbelas kasihan kepada orang banyak itu. Dan Yesus menggambarkan mereka itu seperti domba tak punya gembala. Saudara, tanpa gembala, domba itu bisa tersesat, bahkan mati kelaparan. Itulah sebabnya Yesus tidak menyuruh mereka pulang. Yesus segera mengajar mereka. Karena dengan pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan, maka mereka akan tahu jalan keselamatan itu dan mereka tidak binasa. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika tergerak hatinya. Dan bahkan setelah menjelang petang, Yesus tahu mereka itu dalam kelaparan. Oleh sebab itu, Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Saudara, Yesus tergerak hatinya. Hati ini adalah tempat perasaan kita berada. Tuhan menciptakan kita dan memperlengkapi setiap kita dengan hati. Mempunyai hati, mempunyai perasaan. Dengan hati kita ini, kita bisa membuat orang lain bergembira ketika kita juga mengalami sukacita. Tetapi dengan hati ini pula, kita bisa membuat orang lain susah dan gelisah. Dengan hati ini, kita bisa menyakitkan hati orang lain. Oleh karena begitu hati kita penuh dengan amarah, maka hati yang dikuasai seperti itu akan mengeluarkan kata-kata yang pedas dan menyakitkan hati orang lain. Nah saudara, itulah sebabnya ada firman Tuhan yang meminta kepada kita untuk menjaga hati kita. Jagalah hati itu. Mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita dengan terus mengingat tindakan-tindakan Tuhan Yesus. Sehingga yang ada di dalam hati kita adalah hati Tuhan. Yang begitu mudah tergerak hati dan kemudian bertindak sesuatu yang berguna bagi orang lain. Nah saudara, sekarang di mana hati kita selama ini ketika kita mendengar ataupun melihat orang lain susah dan menderita? Apakah saudara akan berkata, aku saja sedang susah dan menderita kok? Apakah aku harus menolong kamu? Tunggu ya, kalau aku sudah bebas dari penderitaan, barulah aku menolongmu. Yesus dalam keadaan lelah, lapar, tetapi Yesus betul-betul tetap peduli karena Yesus tergerak hatinya untuk menolong orang banyak supaya mereka diselamatkan. Saudara, semoga kita juga punya hati. Kita masih punya hati bagi mereka yang ada di sekitar kita, yang susah, yang sakit, yang sedang bermasalah. Biarlah Tuhan pakai hati kita untuk peduli dengan mereka. Amin.
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kepada kami hati, sehingga kami bisa merasakan, bukan hanya merasakan apa yang kami alami, tetapi kami juga bisa merasakan apa yang orang lain alami. Kami bisa bersimpati, bahkan berempati. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bukan hanya tergerak hati, bukan hanya berbelas kasihan, tetapi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami dimampukan untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Bagi mereka yang dalam kesakitan secara fisik, biarlah Tuhan pakai kami untuk menguatkan iman mereka. Ketika ada yang susah, biarlah kami datang untuk memberikan penghiburan. Ketika ada yang kekurangan, biarlah kami belajar untuk berbagi berkat. Tolong ya Tuhan, agar kami boleh berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tuhan mau kehidupan kami menyinarkan terang kasih Kristus, sehingga orang-orang di sekitar kami sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh memberikan makna dan bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Tuhan, kami mau serahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan, pasti Tuhan ikut berkarya di dalamnya, memberikan berkat yang secukupnya bagi keluarga kami, bahkan kami juga bisa berbagi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong juga untuk gereja Tuhan yang terus-menerus akan membuat program-program yang sangat bermanfaat untuk pembinaan jemaat. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati majelis jemaat, penatua bersama dengan pendeta, biarlah sungguh-sungguh dapat memikirkan sekalipun dalam kesusahan pandemi COVID-19, tetapi gereja terus dapat berkarya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan usaha pemerintah di dalam terus menggalakkan untuk vaksinasi. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia boleh mentaatinya, tetap melakukan protokol kesehatan juga. Dan di masa-masa menjelang hari Lebaran, biarlah Tuhan juga akan menolong agar bangsa kami tetap menjaga diri, menahan diri, menguasai diri, memikirkan keselamatan yang jauh lebih penting untuk bangsa ini ketimbang sukacita yang hanya sesaat. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja Tuhan, dan juga bangsa kami hanya dalam berkat pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 424. Kita akan menyanyikan bait yang kedua hingga keempat. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar
biarlah hidup dan karya kita terus menyinarkan akan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati.